Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Engkau sanggup memulihkan segala pergumulan kami Tuhan. Engkau juga yang sanggup memberkati kami Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan pada pagi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala roh-roh yang merintangi menghalangi jalannya ibadah ini, yang merintangi menghalangi pemberitaan firman Allah, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus yang akan beracara dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Ya, senang sekali saudara. Ya, ada sukacita? Amin. Wah, haleluya. Walaupun saya kurang sehat tetapi tetap sukacita. Haleluya. Karena sukacita itu harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Amin. Ya, sukacita itu harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu panggilan dan pilihan Tuhan. Ya, panggilan dan pilihan Tuhan. Nanti saya minta tolong Pak Nelis akan bacakan firman-Nya ya, biar saya sedikit menghemat tenaga karena cukup banyak ayatnya. Ya, tolong Pak Nelis siapkan 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 15. Panggilan dan pilihan Tuhan ya judulnya. Tolong Pak Nelis, 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan 15. Silakan Pak Nelis. Amin. Terima kasih Pak Nelis ya, puji Tuhan. Nah saudara, ini kita akan belajar tentang surat Petrus kepada kita semua ya pada pagi hari ini. Saya senang sekali tadi dikatakan di bagian yang terakhir tadi ya,
Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Wah, luar biasa ya. Rasul Petrus ini dia tahu benar Tuhan sudah mengingatkan bahwa dia akan meninggalkan dunia ini, dia akan dipanggil Tuhan. Sesuatu yang sangat indah, saudara. Nah, saudara, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Panggilan dan pilihan Tuhan bagi saudara dan saya. Ya, mari ya. Panggilan dan pilihan Tuhan. Ingat bahwa saudara dan saya sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, saudara dan saya sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Nah, bagian yang pertama, Dia telah memanggil kita, saudara. Siapapun saudara, ya, di saat kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya itu bukan karena kegagahan kita, bukan karena kepandaian kita, tetapi karena Tuhan yang memanggil saudara. Tuhan yang sudah memanggil kita, saudara. Ada panggilan Tuhan secara khusus buat kita, saudara. Oleh sebab itu di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 tadi dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dalam hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Puji nama Tuhan, saudara. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita percaya bahwa Dia sudah memanggil dan memilih kita, saudara. Kenapa saya bisa mengatakan demikian, saudara? Saya sudah sering sampaikan, saudara, ya. Di dalam keluarga kami ada 9 bersaudara. Ya, kami sudah 2 orang yang sudah percaya Yesus, dan kakak saya ada 2 orang barusan yang mereka sudah terima Tuhan Yesus, saudara. Nah, ternyata saudara, penginjilan yang saya ajarkan itu bisa juga kita lakukan lewat telepon, saudara. Kakak saya tawarin ya, saya katakan ada kabar baik buat Mbak Deni, namanya Sri Hudani, panggilannya Deni. Mbak Deni, kabar baik apa hari? Dia dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus mengasihi Mbak Deni. Saya katakan Tuhan Yesus mengasihi Mbak Deni. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosanya Mbak Deni. Ya, Dia sudah bangkit dan naik ke surga menyediakan tempat buat Mbak Deni. Ya, sehingga kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita tidak takut. Saya katakan demikian. Nah, saya tanya, apakah Mbak Deni mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Dia percaya, saudara. Oh, saya bimbing lewat telepon, saudara. Nah, ternyata saudara, sarana komunikasi ya. Saya juga menyampaikan firman lewat WhatsApp bisa juga ya, memberitakan kabar baik itu. Dan kemudian saya telepon dan saya bimbing untuk berdoa. Nah, saudara, ini sesuatu cara yang Tuhan inginkan, saudara. Tuhan memanggil dan memilih kita. Ya, Tuhan punya maksud supaya Tuhan mau memakai kita. Tuhan memakai kita, memperlengkapi kita. Puji nama Tuhan. Dia sudah memanggil dan memilih kita. Kita terus diperlengkapi dengan kasih dan kuasanya. Supaya apa? Supaya roh yang mengasihi itu mengalir melalui kehidupan kita, saudara. Kasih dan kuasanya terus diperlengkapi di dalam kehidupan kita. Ternyata sarana komunikasi bisa kita gunakan untuk menjadi sarana memberitakan Injil, saudara. Jadi saya ingin berharap saudara, setiap kita mari ya, apa yang sudah kita programkan, kita awali dengan 1 bulan 1 kali, saudara, 1 orang memberitakan kabar baik pada mereka. Mari kita lakukan, saudara, supaya saya merindukan saudara, tahun 2022, 2023 ini nanti ya, bersaksi pada orang lain, memberitakan Injil itu sudah menjadi gaya hidup kita. Wah, luar biasa, sudah menjadi satu kesukaan kita. Bersaksi ya, ada kabar baik buat Bapak, ada kabar baik buat Ibu. Itu sudah menjadi gaya hidup kita, anak-anak Tuhan. Sidang jemaat GSJ Talitakum ini, saudara. Dan itu harus kita mulai dari saat ini, saudara. Puji nama Tuhan. Saya ngomong sama Pak Petrus Tarigan, ya, saya diajak permisi, ya, saya senang. Saya misi ke suku-suku ya di Bromo, suku Tengger,
ke suku Osing. Tapi saya katakan, Pak, kalau kita misi tanpa disertai dengan penginjilan pribadi, itu sama dengan ibadah biasa. Sama dengan ibadah biasa kita melayani satu gereja. Saya nggak mau kalau seperti itu. Kita harus bergerak keluar, ya. Kita ada di lingkungan mereka, suku mereka. Kita keluar penginjilan pribadi. Itu baru kita misi. Ya, di samping kita memang mendorong jemaat yang kita layani supaya mereka juga melakukan apa yang sudah diajarkan kepada kita untuk kita menyampaikan kabar baik kepada mereka. Puji nama Tuhan, baru kemudian saya mau ikut kalau seperti itu, ya. Puji nama Tuhan. Nah, jadi saya juga mengajarkan simulasi pada mereka supaya mereka jemaat orang-orang yang notabene adalah orang-orang Tengger, orang-orang Osing, mereka juga akan tergerak hatinya, ya. Terus diperlengkapi dengan kasih Kristus, kuasanya memperlengkapi mereka untuk mereka memberitakan kabar baik. Puji nama Tuhan. Saya katakan karena Tuhan punya rencana yang besar bagi setiap umat pilihannya. Amin, saudara. Katakan kanan kiri saudara, Tuhan punya rencana yang besar buat kamu. Ya, Tuhan punya rencana yang besar buat kamu, luar biasa saudara. Ini harus dimiliki. Iman orang-orang Kristen harus memiliki seperti itu saudara. Tuhan bukan hanya sekedar memanggil kita, bukan hanya sekedar memilih kita, tetapi Tuhan memperlengkapi dengan kuasanya, dengan kasihnya. Supaya apa? Supaya kita bisa dipakai Tuhan masuk dalam rencananya yang besar. Puji nama Tuhan. Tadi saya dipesan ada 2 kali mungkin, Pak, suaranya ojo dibanter dihemat. Saya nggak bisa rasanya, ya. Ya, biar Roh Kudus yang tolong deh, ya. Nanti 2 hari bagian mijitin lah, ya. Haleluya. Nah saudara, karena Tuhan punya rencana yang besar bagi setiap umat pilihannya. Tuhan memanggil saudara dan saya bukan hanya sekedar, ya, dulu hamba dosa menjadi hamba kebenaran, selesai, sudah, tidak. Tetapi Tuhan terus memperlengkapi saudara, memperlengkapi kita semua dengan kuasanya, dengan kasihnya, supaya Tuhan bisa memakai saudara untuk masuk di dalam rencananya yang besar. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini harus disadari oleh setiap anak-anak Tuhan saudara. Karena apa? Karena ada banyak, ya, slide berikutnya. Karena ada banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kasih Kristus yang sudah dicurahkan kepada saudara dan saya. Amin saudara. Mereka sedang membutuhkan kasih Kristus, sementara saudara terus diperlengkapi dengan kasih Kristus, ditambah-tambahkan kasih Kristus kepada saudara. Kuasanya ditambahkan kepada saudara. Tuhan punya maksud saudara, supaya kita masuk di dalam rencananya yang besar. Wah, luar biasa. Ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita umat pilihannya saudara. Mari saudara, saya ingin mengajak saudara supaya kita menyadari akan panggilan dan pilihan Tuhan bagi saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah saudara, tadi saya katakan, saya lupa, ya. Tadi saya katakan saudara, kami 9 orang saudara. Ya, walaupun sudah mulai mereka beberapa orang yang terima Tuhan Yesus, tetapi sudah bertahun-tahun saudara saya berdoa bagi mereka. Bertahun-tahun saya bersaksi bagi mereka. Bertahun-tahun saya mengasihi mereka. Tetapi tidak semudah itu mereka untuk menerima Yesus. Harus lewat sakit dulu, baru kami layani. Ya, puji nama Tuhan, tetapi itulah cara Tuhan. Nah saudara dan saya patut bersyukur saudara. Saudara tidak harus melalui lewat sakit lebih dulu untuk saudara menerima panggilan dan pilihan Tuhan itu. Oleh sebab itu mari sadari bahwa saudara dan saya terus sedang diperlengkapi oleh Tuhan. Diperlengkapi oleh Tuhan. Amin saudara. Dan Tuhan mau memakai saudara dan saya untuk rencananya yang besar. Puji nama Tuhan. Saudara, surat Petrus ini luar biasa. Dan terakhir tadi diakhiri, wah, dia ngerti bahwa Tuhan sudah memanggil dia. Wah, itu menjadi kerinduan kita bersama, ya. Menjadi kerinduan kita bersama. Seperti yang sering saya saksikan mamanya Mbak Indrawati, ya. Aku doa nopo, Tuhan sudah menjemput aku itu loh.
Yesus sudah menyebut aku. Waduh, indah sekali saudara. Saya pun juga rindu seperti itu saudara. Ya, mari tumpang tangan buat saya. Aku sudah dijemput Tuhan Yesus. Waduh, indah sekali. Sehingga pada saat doakan, Tuhan sudah memanggil dia. Puji nama Tuhan. Itu sesuatu yang menjadi kerinduan kita bersama saudara. Nah saudara, bagian yang kedua, kita harus lebih sungguh-sungguh di dalam Dia saudara. Ingat bahwa saudara sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, dan saudara terus sedang diperlengkapi oleh Tuhan, karena Tuhan mau pakai saudara untuk masuk dalam rencana yang besar. Oleh sebab itu mari kita harus lebih bersungguh-sungguh di dalam Dia. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Justru karena itu kamu perhatikan harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Saudara dan saya yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan dan terus diperlengkapi oleh Tuhan, kita tidak bisa santai-santai saudara. Kita harus dikatakan lebih bersungguh-sungguh di dalam Dia. Nah, bagaimana kita bisa lebih bersungguh-sungguh? Apa kita duduk manis di rumah begitu saja? Tidak saudara. Kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Kita harus setia membaca firman Tuhan, setia merenungkan firman Tuhan, setia berdoa. Saudara, kita harus lebih bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Saya percaya saudara, jikalau saudara menyadari bahwa saudara sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan dan terus diperlengkapi oleh Tuhan, kasih saudara kepada Tuhan akan semakin sungguh-sungguh. Amin. Amin saudara. Ya, kasih saudara kepada Tuhan akan makin sungguh-sungguh saudara. Saudara tidak ingin sedikit pun menyakiti hati Tuhan. Saudara tidak ingin sedikit pun mengecewakan Tuhan, baik melalui perkataan kita, tindakan kita. Kita selalu ingin menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena saya tahu bahwa saya sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Walaupun dalam perjalanan hidup kita banyak mengalami tantangan, ya ujian, pencobaan saudara, itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Kita tetap akan maju di dalam Tuhan, karena saya tahu Dia sudah memanggil dan memilih saya. Puji nama Tuhan. Itu adalah bagian kita mau bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Nah saudara, kalau kita makin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama manusia, kita akan terus rindu supaya orang lain, mereka juga bisa merasakan kasih Yesus. Mereka juga boleh merasakan kehidupan yang pasti di dalam Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Walaupun kita terus sedang diproses saudara untuk disempurnakan menjadi ciptaan yang baru. Ya, kita terus sedang diproses untuk disempurnakan menjadi ciptaan yang baru saudara. Ya, memang di antara kita belum ada yang sempurna. Tetapi ingat bahwa Tuhan sedang memproses kita, membentuk kita supaya kita benar-benar menjadi ciptaan yang baru. Puji nama Tuhan. Ya, tetaplah taat untuk dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Saudara, saya sering katakan, orang Kristen itu sebenarnya sederhana saja kok. Karena di dalam dirinya ada Roh Kudus, di dalam dirinya ada Roh kebenaran. Kita hanya mau taat saja dipimpin oleh Roh kebenaran. Pasti aman saudara, kalau kita mau taat dipimpin oleh Roh kebenaran. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kasih kita kepada orang lain harus semakin bertambah-tambah. Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah memanggil dan memilih kita, membawa kepada kita dalam rencananya yang besar. Sehingga
kasih saudara kepada orang lain harus semakin bertambah-tambah. Puji nama Tuhan saudara. Ingat, mari kita harus lebih bersungguh-sungguh di dalam Dia. Amin. Amin saudara. Katakan kanan kiri saudara, kamu harus lebih bersungguh-sungguh di dalam Yesus. Kita harus lebih bersungguh-sungguh saudara. Saudara, firman Tuhan sering sekali kita dengar bahwa dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Ya, dunia ini cenderung membawa kita kepada kebinasaan, kepada dosa. Tetapi ingat saudara, di saat kita terus semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya percaya roh kebenaran itu yang akan menuntun kita semua ke dalam seluruh kebenaran. Mari kita mau taat saja, dipimpin oleh roh kebenaran. Haleluya. Harus dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan tadi dikatakan harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Saudara garis bawahi kata berusaha. Artinya saudara, ada satu usaha yang kita lakukan. Untuk kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan harus ada usaha. Ya, mungkin saudara kurang enak badan sedikit, saya tetap akan beribadah. Ya, saya akan tetap beribadah, saya akan tetap memuji Tuhan, saya akan tetap menyembah Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Puji nama Tuhan. Untuk menambahkan apa? Kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Puji nama Tuhan. Saya percaya saudara, Tuhan terus memperlengkapi saudara supaya kasih kita kepada semua orang akan makin bertambah-tambah. Puji nama Tuhan. Nah, bagian yang ketiga, panggilan dan pilihan kita semakin teguh. Panggilan dan pilihan kita semakin teguh di dalam 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya, perhatikan, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan, wah ini luar biasa. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari saudara, biarlah kiranya panggilan dan pilihan Tuhan bagi kita akan semakin teguh. Puji nama Tuhan. Ingat, Tuhan sudah menjanjikan bahwa Dia sudah menyediakan kita untuk memasuki kerajaan kekal. Wah, saudara, tidak ada kepercayaan yang lain, agama yang lain memberikan jaminan yang seperti ini, saudara. Ya, Dia sudah menyediakan kita untuk memasuki kerajaan kekal. Ini sesuatu yang luar biasa. Hanya di dalam Yesus saja, saudara, yang memberikan satu kepastian untuk memasuki kerajaan kekal. Puji nama Tuhan. Kerajaan kekal yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sementara yang lain, saudara, mudah-mudahan, semoga, tetapi di dalam firman Tuhan tadi katakan, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Hak penuh diberikan kepada saudara dan saya. Orang-orang yang sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Orang-orang yang terus sedang diperlengkapi dengan kasih-Nya, diperlengkapi dengan kuasa-Nya. Ada hak penuh yang disediakan bagi kita. Puji nama Tuhan. Hanya bagi anak-anaknya yang tetap percaya dan setia sampai akhir yang disediakan hak penuh itu, saudara. Mari
tetap teguh dan jangan mau tergeserkan. Saudara, apapun yang terjadi di sekitar kita, saudara, ini sedang terjadi, saudara, berusaha untuk menggeserkan iman anak-anak Tuhan. Berusaha untuk menggeserkan iman anak-anak Tuhan. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang dulunya setia dan mulai tergeser. Dia tidak sadar, sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya dia meninggalkan Yesus. Saudara, mari, oleh sebab itu mari kita lebih bersungguh-sungguh di dalam panggilan dan pilihan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bagian yang terakhir, bagian yang keempat, kita wajib untuk mengingatkan. Kita wajib satu dengan yang lain itu saling mengingatkan, saudara. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 12 dan 13. 2 Petrus 1 ayat 13 dan 14, 12 dan 13 di sana dikatakan, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Saudara, Rasul Petrus, dia sadar bahwa dia perlu terus mengingatkan. Dan saya percaya, saudara, ini ditujukan juga buat saudara dan saya. Kita terus harus saling mengingatkan satu dengan yang lain, ya. Walaupun mungkin kita sudah tahu ada jaminan hidup yang kekal, tetapi saling mengingatkan. Untuk supaya apa? Supaya kita lebih bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, supaya kita tetap berada di dalam panggilan dan pilihan Tuhan. Saudara, Rasul Petrus mengingatkan supaya kita terus ingatkan. Ya, mari kita terus saling mengingatkan akan janji-janji Tuhan kepada saudara dan saya. Saling mengingatkan, saudara. Roh Kudus akan menolong kita untuk dapat bertahan sampai akhir. Saudara, saya percaya, saudara, Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya supaya memampukan kita untuk supaya tidak tergeserkan, ya, tidak tergoyahkan oleh apapun juga, saudara. Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya untuk supaya kita mampu bertahan sampai akhir hidup kita. Supaya apa? Supaya kita dapat mengakhiri pertandingan dengan baik dan mempertahankan iman. Mari, saudara, kita harus saling mengingatkan, sebab mengingatkan satu dengan yang lain adalah kewajiban kita anak-anaknya. Ya, saudara, kalau ada saudara-saudara kita yang lemah, yang mulai undur, yang mulai tidak setia beribadah, mari kita mau saling mengingatkan, mendoakan, mengingatkan mereka, ya. Atau mungkin di anggota keluarga kita, orang tua kita sudah mulai kendor, tidak aktif di dalam beribadah, tidak aktif di dalam melayani Tuhan. Atau anak kita, saudara mempunyai satu kewajiban, kita punya satu kewajiban untuk terus mendoakan mereka dan mengingatkan mereka. Sebab tadi katakan, ya, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu. Saudara, mengingatkan satu dengan yang lain adalah kewajiban yang Tuhan perintahkan kepada kita. Mari biarlah kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari, saudara, bersyukurlah jikalau saudara dan saya sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Tetaplah teguh di dalam panggilan Tuhan, ya. Jangan mau digeser, dan terus ingatkan saudara kita yang mungkin mereka mulai lemah, supaya mereka kembali tetap teguh di dalam panggilan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari WL Singer main musik boleh maju ke depan. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur, melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa Engkau sudah memanggil kami dan memilih kami. Bahkan Engkau terus sedang memperlengkapi kami, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan, kuasa-Mu yang tidak pernah berkesudahan terus memperlengkapi kami, supaya kami boleh masuk di dalam rencana Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami mau terus lebih bersungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan.
Tuhan, terima kasih. Biar Roh Kudus akan menolong kami untuk kami dapat bertahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi saksi bagi orang lain. Roh yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia boleh semakin bertambah-tambah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.